Peristiwa bencana baik yang besar maupun yang kecil seringkali menimbulkan kerusakan pada lingkungan sekitar, bahkan fasilitas publik. Dan tidak jarang juga menimbulkan korban massal. Pada tugas video disaster management ini saya akan membahas dan mempresentasikan tentang manajemen korban massal. Secara definisi, korban massal adalah korban dari suatu peristiwa atau bencana dengan jumlah yang relatif banyak dan memerlukan tindakan secepat mungkin, di mana selain tujuannya untuk penyelamatan, tapi juga untuk menghindari dari bencana susulan ataupun bencana yang lebih besar. Ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya bencana dan menimbulkan korban massal. Yang pertama adalah bencana alam, di mana bencana alam ini adalah peristiwa yang timbul karena adanya kerusakan atau ancaman pada ekosistem seperti gempa bumi, tsunami, tornado, dan lain sebagainya. Yang kedua ada bencana alam buatan manusia, di mana bencana ini adalah peristiwa bencana yang non-alam atau tidak ditimbulkan oleh alam, melainkan seringkali terjadi akibat ulah manusia. Seperti misalkan kecelakaan saat berkendara, saat bekerja, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada bencana khusus, di mana bencana khusus ini adalah bencana yang memiliki faktor-faktor yang unik. Umumnya, bencana khusus ini terbagi menjadi 4 tipe. Yang pertama, bencana yang menyebar ke wilayah luas. Yang kedua, bencana yang kompleks, seperti misalnya bencana yang menimbulkan bencana-bencana lain atau bencana-bencana susulan. Yang ketiga, ada bencana tipe campuran atau gabungan, di mana bencana ini diakibatkan oleh 2 faktor sekaligus, yaitu bencana alam, faktor alam, dan juga faktor dari manusia. Yang keempat adalah bencana jangka panjang. Bencana jangka panjang ini adalah bencana yang memerlukan waktu pemulihan yang relatif lama. Dan sekarang saya akan membahas tentang sistem penanganan korban massal. Manajemen korban massal pada penanganannya terbagi menjadi 3. Yang pertama, penata laksanaan korban massal, kemudian triase, dan juga pos medis lanjutan. Penata laksanaan korban massal adalah proses yang dilakukan untuk mengurangi dampak dan juga kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa atau bencana. Yang kedua ada triase, di mana triase adalah proses penanganan korban massal dalam penentuan prioritas korban berdasarkan tingkat kegawat daruratan mereka. Yang pertama ada triase merah, di mana korban dengan kategori shock dan juga mengalami pendarahan eksternal yang masif. Kemudian yang kedua ada triase kuning, yaitu korban dengan kategori memerlukan penanganan yang serius juga, seperti misalnya luka bakar yang luas. Kemudian yang ketiga ada triase hijau, di mana triase hijau ini adalah korban dengan penanganan yang dapat ditunda karena tingkat kegawat daruratannya lebih rendah daripada 2 tipe yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang keempat ada triase hitam, di mana triase hitam ini adalah korban dengan status sudah dinyatakan meninggal. Selanjutnya ada pos medis lanjutan, di mana pos medis lanjutan ini didirikan pada tempat yang cukup dekat untuk ditempuh dengan perjalanan kaki dari lokasi bencana dengan jarak 50 sampai 100 meter. Syaratnya yang pertama aman, yang kedua ada akses langsung ke jalan raya untuk evakuasi, kemudian yang ketiga berada di tempat dekat dengan pos komando, dan yang keempat berada dalam jangkauan radio komunikasi. Pos medis lanjutan disingkat menjadi 3T, yaitu tag atau label, kemudian ada treat atau perawatan, dan juga yang ketiga ada transfer atau evakuasi. Jadi setelah tag atau labeling, korban dapat ditentukan statusnya dari triase yang tadi kita bahas, yaitu merah, kuning, atau hijau. Kemudian mereka akan mendapatkan penanganan atau perawatan yang sesuai dengan kebutuhan atau kegawat daruratan tadi. Sekian pembahasan tentang manajemen korban massal, yaitu mulai dari alurnya, proses evakuasi, dan lain sebagainya. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.